Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita tetap diberikan kekuatan serta energi bagi kita dalam melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu bagaimana saya akan memfasilitasi teman-teman, mendampingi teman-teman, menggiring sebuah yang mana hari ini konsep materi kita itu adalah bagaimana kita melaksanakan kegiatan kerja kelompok bagi siswa yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Ada beberapa konsep yang saya ingin paparkan, itu seperti materi kita. Materi yang saya akan bawakan yaitu adalah skema belajar. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di layar laptopnya masing-masing. Ya, saya ingin pastikan terhadap Bapak Ibu apakah sudah nampak di layarnya. Ya. Jelas. Nah, di dalam materi ini itu bagaimana cara kita menyikapi peserta didik kita agar tetap aktif, efisien untuk belajar di rumah. Nah, skema belajar kerja kelompok ini kita tujukan kepada bagaimana keleluasan kepada siswa dan orang tuanya untuk melakukan proses pembelajaran secara berkelompok di rumah mana saja. Saya ingin bertanya dan meminta partisipasi teman-teman untuk mengklik di dalam kolom chat yang saya bagikan. Itu ada Padlet. Itu mungkin Bapak Ibu bisa mengklik link tersebut untuk bersama-sama kita teman guru itu mengisi apa saja, pengalaman apa saja yang sudah didapatkan dalam membimbing kerja kelompok tersebut. Nah, akan saya tampilkan di dalam screen saya itu model Padlet yang akan Bapak Ibu isi untuk melakukan proses diskusi ini. Bisa di chat saja Pak ya? Iya, silakan Pak, bisa di chat saja ya, atau langsung saja di Padletnya, silakan. Iya, sudah ada Ibu Pati Mansang. Sangat bagus kerja kelompok karena gotong royong bisa tumbuh. Yang lain bagaimana? Iya, silakan Pak. Silakan Pak Edi Arham. Oke, maaf Pak, saya terlempar tadi jadi tidak sempat lihat lagi link. Oh iya. Jadi saya chat saja Pak. Ya, silakan. Pak. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu itu teman-teman mengisi, saya akan mempresentasikan lagi tentang bagaimana skema model pembelajaran tersebut. Kita masuk pada sistem belajar kelompok di rumah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap bahan belajar yang diberikan guru di sekolah. Tujuan tersebut jelas akan bermanfaat bagi siswa peserta diskusi kelompok. Manfaatnya itu antara lain satu, meningkatkan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Yang kedua adalah melatih kemanusiaan siswa dalam berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan rasa sosial di antara siswa. Selanjutnya yaitu adalah mengembangkan sikap dan kerjasama dalam sebuah komunitas atau kerja tim. Yang selanjutnya adalah menjadi ajang saling berbagi ilmu pengetahuan. Nah, agar dirasakan manfaatnya, sistem pelaksanaan belajar kelompok perlu diatur sedemikian rupa di sekolah, metode kelompok atau diskusi kelompok. Lanjut, mungkin saya akan kembali pada Padlet tersebut dan menyimpulkan, istilahnya kita sama-sama kita akan menyimpulkan bagaimana skema kerja kelompok yang akan dilaksanakan siswa di rumahnya. Iya, Ibu Pati Masang, silakan. Apa ya? Kerja kelompok yang Bapak tawarkan sini sangat bagus sekali. Ya, jadi terima kasih banyak. Oke. Ada yang lain mungkin? Bagaimana tanggapannya, Pak Ferdinand? Silakan. Ada pertanyaan saya, mungkin Bapak bisa lihat di situ di kolom chat. Iya, makasih Pak atas tanggapannya dan pertanyaannya.
sekaligus juga himbauan, saran itu bagaimana yang mendasari untuk melaksanakan pembelajaran bermakna ini. Nah, yang mendasari pembelajaran bermakna ini adalah siswa itu seolah di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang akan dibawa yang dilaksanakan di rumah tanpa adanya kontrol dari seorang guru atau orang tua itu tidak bermanfaat. Hanya untuk mengisi lembaran soal-soal saja yang hanya untuk menyenangkan bagi gurunya dan bagi orang tuanya saja, tidak mengacu pada kompetensi dan kemampuan yang mereka miliki, siswa miliki di dalam meneliti atau menganalisa materi pelajaran. Nah, dengan dasar ini untuk bekerja kelompok secara bersama-sama sehingga beberapa anak itu melakukan istilahnya diskusi serta memberikan saling bertukar pendapat hingga muncul rasa kebersamaan musyawarah di dalam mengembangkan proses dalam belajar secara bersama-sama. Iya, mungkin demikian pertanyaan dari Bapak yang sudah saya jawab. Ada yang lain mungkin, Pak Edi Arham, silakan. Ada tanggapannya? Tadi saya sudah sempat menyimak. Iya. Yang salah bagaimana ketika misalnya pemerintah melarang kita untuk belajar tatap muka atau harus daring sementara fasilitas tidak ada, Pak. Terima kasih. Iya, sementara fasilitas tidak ada, sementara pemerintah melarang kita untuk melaksanakan pelajaran tatap muka. Nah, di sini melibatkan beberapa pihak, dalam hal ini beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, utamanya orang tua di dalam bagaimana cara kita memfasilitasi, bagaimana orang tua memberikan dorongannya, bagaimana orang tua istilahnya memberikan istilahnya sportnya terhadap proses kegiatan ini. Yang jelas bahwa kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan di rumah dalam satu titik tertentu yang masih terjaga keamanan protokol kesehatannya. Nah, dalam hal ini orang tua yang sangat berperan itu memberikan istilahnya fasilitas yang menjamin anaknya untuk melakukan proses pembelajaran secara bersama. Ya, sudah ya Pak. Ibu Indiani silakan. Terima kasih. Iya, Bu Indiani silakan kalau tanggapan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Ya. Begini Pak, bagaimana anak ketika tidak mampu atau menjangkau dari pembelajaran yang Bapak maksud tadi berkelompok, kan umpamanya di sana wilayahnya sangat parah atau daerah zona merah. Terus bagaimana pembelajaran itu bisa efektif ketika anak itu bisa tidak hadir dan tidak bisa terjangkau dari tempat berkelompok situ. Sekian dan terima kasih. Iya Bu, makasih banyak Bu atas pertanyaannya. Jadi skema pembelajaran diskusi kelompok ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan adalah guru lakukan adalah melakukan pemetaan terhadap jarak rumah antara jarak rumah siswa yang satu dengan jarak rumah siswa yang dua. Kan biasanya dalam satu rumah itu misalnya ada berapa bersaudara yang masih dalam ruang lingkup keluarganya tersebut atau tetangganya. Nah, pemetaan kelompok-kelompok ini itulah yang kita satukan untuk melakukan sebuah diskusi atau kerja kelompok yang akan dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Ya, demikian Bu. Itulah skema dari proses pembelajaran tatap muka ini. Ya, demikian Bu. Jadi makasih atas semua partisipasinya teman-teman di dalam diskusi ini, di dalam saya memfasilitasi teman-teman untuk melakukan sebuah proses pembelajaran. Guru tidak istilahnya terfokus pada pembelajaran tatap muka saja, tetapi mari kita mengembangkan proses pembelajaran ini di rumah secara berkelompok dengan melihat kriteria-kriteria yang ada. Nah, sampailah kita pada kesimpulan bahwa skema kerja kelompok yang dilaksanakan di rumah itu mestinya kita laksanakan dengan tetap melibatkan beberapa pihak, pemerintah dan utamanya orang tua siswa di dalam memberikan dorongan serta motivasi serta memberikan kita fasilitasi di dalam proses belajar diskusi secara kelompok. Demikianlah hari ini untuk untuk memfasilitasi bagaimana kita melaksanakan diskusi siswa melaksanakan kerja kelompok di rumahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.